Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Mata pelajaran IPS, pengetahuan 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pelajaran bahasa Indonesia, pengetahuan 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Mata pelajaran PPKN pengetahuannya 3.4, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Ayo, kita amati keempat gambar tersebut. Ada gambar apa ya? Ya, gambar pertama itu ada sebuah danau ya. Terus gambar kedua itu pantai yang ada pohon kelapanya. Yang ketiga itu adalah perkotaan ya. Dan yang keempat adalah pertanian. Hari ini kita akan membahas tentang ketampakan alam atau kenampakan alam. Perlu kalian ketahui, di bumi ini banyak kita lihat kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu ada dua. Yang pertama, itu ada ketampakan alam perairan. Jadi gambar 1 dan 2 adalah ketampakan alam perairan. Kemudian yang kedua ada ketampakan alam daratan. Ya, gambar yang ketiga dan keempat itu merupakan contoh dari ketampakan alam daratan. Sebelum kita membahas tentang kenampakan alam perairan dan ketampakan alam daratan, masih ingatkah kalian apa itu ketampakan alam? Ya, ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Nah, ketampakan alam biasa disebut juga dengan istilah bentang alam. Ketampakan alam wilayah daratan. Ketampakan alam daratan adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Jadi ketampakan air wilayah daratan namanya juga daratan. Berarti dia tidak digenangi oleh air. Yang pertama itu adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato. Ketinggiannya itu antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk villa, tempat pariwisata, lahan perkebunan, teh, kopi, sayuran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan dataran luas yang tingginya antara 0 sampai 200 meter. Jadi kurang dari 200 meter ya dari permukaan laut. Nah, biasanya di wilayah ini itu tempat penduduk tinggal dan melakukan kegiatan. Nah, biasanya juga dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gambar gunung. Gunung merupakan daerah permukaan yang menjulang ke atas dan memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter. Contohnya itu ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Salak,
Gede Pangrango ya, yang ada di Bogor. Kemudian yang keempat yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan kelompok gunung yang saling berhubungan atau bersambungan. Ketinggiannya biasanya di atas 700 meter. Nah, contohnya itu pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Kemudian kelima ada yang namanya Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas itu disebut semenanjung. Nah, tanjung itu banyak dimanfaatkan untuk membangun pelabuhan. Jadi pelabuhan itu biasanya dibuat di tanjung ya. Jadi tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Kemudian yang keenam itu ada gambar bukit. Bukit merupakan daerah permukaan yang menjulang tinggi tetapi ketinggiannya lebih rendah daripada gunung. Beberapa bukit yang berderet-deret itu biasanya disebut perbukitan. Yang terakhir ketujuh itu ada lembah. Lembah adalah tanah rendah yang terletak di kaki gunung atau sepanjang sungai. Lembah dibatasi oleh dinding lereng gunung. Lembah yang dalam, sempit, dan dindingnya curam itu disebut jurang. Sedangkan lembah yang dalam dan luas itu disebut ngarai. Contohnya itu Ngarai Sianok ada di Sumatera Barat. Nah, itu adalah contoh dari ketampakan alam wilayah daratan. Sekarang kita akan membahas tentang ketampakan alam wilayah perairan. Ketampakan alam wilayah perairan adalah segala sesuatu atau permukaan bumi yang selalu digenangi oleh air. Namanya juga perairan, pasti digenangi oleh air. Wilayah perairan di Indonesia itu perlu kalian ketahui itu lebih luas dibandingkan daratannya. Kenampakan alam wilayah perairan yang pertama itu ada danau. Danau merupakan daerah perairan yang terbentuk karena terisinya daerah cekungan oleh air. Danau dapat terbentuk baik secara alami maupun buatan. Nah, kalau yang buatan itu biasanya disebut waduk. Di Indonesia, danau dapat dijumpai di beberapa wilayah. Danau-danau tersebut antara lain ada Danau Toba, Danau Singkarak ada di Sumatera, Danau Poso dan Tempe itu di Sulawesi, Danau Brata dan Danau Batur itu di Bali, terus Danau Segara Anak itu ada di Lombok ya. Terus kalau untuk waduk itu ada yang namanya Waduk Jatiluhur. Nah, itu ada di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah sungai. Sungai itu memberi banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai itu digunakan sebagai jalur perhubungan, sumber air untuk rumah tangga, budidaya ikan, serta dibendung untuk mengairi sawah biasanya. Nah, di Indonesia terdapat banyak sungai besar, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas dengan panjang kurang lebih 1086 km yang terletak di Provinsi Kalimantan. Yang ketiga itu ada Teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Teluk di Indonesia sangat banyak.
Teluk dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Penyu yang ada di Semarang, Cendrawasih, dan Bone. Kemudian, keempat adalah rawa. Rawa merupakan daerah yang digenangi air dengan tanah berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa sangat penting untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan. Nah, rawa juga harus dijaga kelestariannya. Kelima, itu ada pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai itu dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Contohnya Pantai Carita, Pantai Anyer. Nah, biasanya pantai juga dimanfaatkan untuk tempat pelelangan ikan dan pembuatan garam. Kemudian yang keenam ada selat. Selat adalah perairan atau laut sempit yang menghubungkan dua buah pulau. Indonesia mempunyai banyak selat karena Indonesia adalah negara kepulauan. Beberapa selat di Indonesia antara lain Selat Sunda, Karimata, Bali, Makassar, Bandung, Berhala, dan Rote. Kemudian ketujuh adalah samudra. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1.000 meter. Wilayah Indonesia itu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Manfaat samudra itu menyebabkan ikan yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Ayo, kita perhatikan gambar siswa dan guru yang sedang membersihkan parit di lingkungan sekolah. Dari gambar tersebut, itu adalah contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Siapa yang tahu apa yang dimaksud hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan antar manusia. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, kita harus saling hidup rukun sama teman, sesama saudara, sesama tetangga. Ya, jadi kita harus hidup rukun. Nah, di sini ada gambar dua buah iklan yang berbentuk iklan apa ayo? Iklan media cetak. Ayo kita bandingkan antara kedua iklan tersebut. Kira-kira iklan yang pertama itu berisi tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, iklan pertama itu berisi tentang iklan depot air minuman isi ulang. Sedangkan gambar yang kedua atau iklan yang kedua itu berisi iklan tentang alat untuk mensterilkan air minum. Jadi berbeda ya.
Ibu harap dengan kalian mempelajari tentang ketampakan wilayah, hidup rukun, dan membandingkan iklan, mempermudah kalian untuk belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.